lagi kita di channel yang penuh imajinasi, gratis, tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Bang Kica sendiri di Sentul sejak jam 8 tadi. Mau pulang ke Jakarta. Sepertinya capek juga. Tadi Bang Kica diminta tolong oleh anak untuk mengantarnya ke Sentul karena dia ada rapat. Dan memang sejak tidak lagi beraktivitas atau sejak menjadi manusia pensiun, seringkali Bang Kica dimintai oleh anak mengantarkannya. Ya begitulah, tugas kita sebagai orang tua tidak pernah selesai. Selalu saja ada kesempatan untuk membayar hutang kepada anak. Kenapa Bang Kica mengatakan ini bagian dari tugas untuk membayar hutang? Karena pada saat aktif dulu, pada saat Bang Kica bekerja, urusan jemput antar anak tidak sempat Bang Kica lakukan karena Bang Kica sendiri sibuk dengan aktivitas sehari-hari, yaitu bekerja. Tentu yang utama harus diutamakan, first thing first, begitu kata orang bule. Dan alhamdulillah pada saat kita pensiun ternyata kita diberi kesempatan untuk membayar hutang tersebut, dan ini salah satu kesempatan yang Bang Kica peroleh, membayar hutang kepada anak. Bang Kica nggak tahu kita hari ini mau berkicau, berceloteh atau bercerita tentang apa gitu. Tapi dalam kesepian ini Bang Kica tetap ingin kita berbagi. Kesepian karena sendiri di luar, Bang Kica mau menunggu di tempat pertemuan, tapi Bang Kica nggak tahan karena sepi juga, ini PPKM, tidak ada teman, dan udaranya dingin karena AC, dan Bang Kica tidak lagi tahan untuk berdingin-dingin. Bagaimana kalau kita pada kesempatan ini bercerita tentang anak saja? Kebetulan ini keberadaan Bang Kica di Sentul juga karena anak gitu. Dan tentu semua kita pernah jadi anak-anak. Dan pada waktunya nanti bagi yang mereka sekarang yang belum punya anak, insya Allah juga akan punya anak. Bang Kica ingin sharing sebagai orang yang sudah punya anak, membesarkan 4 orang anak, dan alhamdulillah 4-4-nya sekarang sudah mandiri, artinya mereka sudah bekerja di profesi mereka masing-masing. 2 diantaranya bergerak di bidang kesehatan, 1 dokter, 1 apoteker, dan 2 lainnya bergerak di bidang teknik lah, 1 ahli tambang, 1 teknik industri. Bang Kica tak hendak bercerita soal 4 anak Bang Kica. Bang Kica hanya ingin sharing apa atau hal apa yang seringkali orang tua hadapi gitu, tentang anak mereka. Beberapa minggu yang lalu seorang teman, sebenarnya bukan teman, lebih dibilang adik lah, karena jarak Bang Kica dengan beliau itu lebih kurang 10 tahun, dan saat ini beliau atau teman tersebut sedang mempunyai anak yang masih remaja, masih umurnya belasan tahun. Dan teman tersebut mengeluhkan soal bagaimana sulitnya berkomunikasi dengan anaknya saat ini, karena sudah tidak nyambung lagi bahasanya. Itu kata teman yang 10 tahun di bawah Bang Kica. Bagaimana dengan Bang Kica yang jauh lebih tua lagi dari dia? Tentu lebih nggak nyambung lagi. Lalu Bang Kica tanya masalahnya apa. Dia bilang salah seorang anaknya itu sangat kecanduan main game online. Tiada hari tanpa game online, dan dia selalu di kamarnya. Bahkan untuk makan pun dia lupa. Lalu kalau ditegur, dia marah atau merajuk. Ya, biasalah kalau anak remaja. Tentu Bang Kica tidak bisa memberi arahan atau mengajarinya, karena satu, Bang Kica sendiri tidak punya kapasitas soal bagaimana mendidik anak. Tapi Bang Kica coba bercerita secara dari hati ke hati, secara lebih dalam, yang barangkali dia enggak pahami, dia enggak sadar. Hal pertama yang Bang Kica beritahu dia bahwa satu, sebagai orang tua kita harus menyadari bahwa anak itu lahir bukan atas kehendaknya. Kitalah sebagai orang tua yang ingin mempunyai anak, yang ingin dan selalu meminta kepada Tuhan agar dikaruniai anak. Jadi sebagai orang tua, pemahaman pertama yang harus ada atau melekat dalam pikiran kita, dalam hati kita, bahwa anak terlahir bukan atas kehendaknya, tetapi atas kehendak kita. Itu satu. Jadi konsekuensi dari pemahaman tersebut, tentu perspektif kita dalam memandang anak akan
berbeda. Anak harus kita lihat sebagai amanah, sebagai sesuatu yang kita inginkan, sebagai sesuatu yang kita kehendaki, sehingga tentu saja kita harus bertanggung jawab terhadap anak. Jadi bukan anak yang menginginkan kehadiran, tetapi kita lah yang menginginkan kehadiran anak-anak di dunia ini. Itu nomor satu. Yang nomor dua, kita semua, siapapun itu yang menjadi orang tua, tentu dulu pernah menjadi anak-anak. Ya, nggak mungkin kita loncat begitu hadir di dunia langsung menjadi orang tua. Tidak, kita pernah menjadi anak-anak. Benar kan? Artinya apa? Mari kita rewind, mari kita call back memori kita pada saat kita menjadi anak-anak. Apa yang kita inginkan dari orang tua kita? Apa yang kita tidak inginkan dari orang tua kita? Apa yang kita senangi dari orang tua kita? Apa yang tidak kita senangi dari orang tua kita? Tentu antara satu anak dengan anak lainnya berbeda, tergantung bagaimana orang tua tersebut memperlakukan atau men-treat anaknya. Tapi secara umum kita bisa gambarkan bahwa waktu kita kecil, yang pertama kita ingin adalah rasa nyaman. Rasa nyaman di hati, rasa aman di hati, rasa dihargai di hati. Dan itu untuk memberikan kenyamanan, memberikan keamanan, memberikan kesenangan. Hal yang paling basic yang bisa kita lakukan adalah dengan memberikan kasih sayang. Ya, waktu kecil kita sangat berharap kasih sayang dari orang tua kita. Yang kedua, kita juga berharap pujian. Pujian kalau kita melakukan sesuatu yang menurut kita itu bagian dari tindakan heroik, dalam tanda petik, tentu porsinya anak-anak. Dan pujian tersebut sangat melekat dan berpengaruh terhadap karakter kita di kemudian hari. Lalu, apa lagi yang kita butuhkan pada saat kita anak-anak? Tentu kita butuh pengakuan sebagai seorang pribadi yang unik. Kita tidak ingin dianggap sebagai pelengkap. Artinya apa? Sebagai orang tua yang pernah menjadi anak-anak, mari kita rubah pola asuh kita. Sejak dari kecil, dalam keluarga, kita ajak, kita perlakukan, kita treatment anak sebagai bagian dari keluarga. Yang perasaannya perlu kita dengar ungkapannya, yang pikirannya atau pandangannya perlu kita dengar, untuk menjadi bahan pertimbangan dari keputusan apapun yang akan kita lakukan. Seringkali sebagai orang tua kita merasa apa yang kita berikan kepada anak adalah sesuatu yang terbaik. Ya, terbaik menurut versi kita. Kita sering memaksakan kehendak membelikan sepatu sesuai dengan apa yang kita anggap baik, membelikan baju sesuai dengan apa yang kita anggap baik. Amat jarang dari kita yang memberi kesempatan kepada anak kita untuk memilih sendiri apa yang dia inginkan. Amat sangat jarang. Bahkan kita membelikan di toko atau di supermarket sendiri, tidak mengajak anak-anak, dan di rumah kita berikan kepada mereka dengan bayangan di pikiran kita mungkin kegembiraan, tetapi seringkali bagi anak itu sesuatu yang jauh dari apa yang menjadi harapannya. Lalu ada lagi bahwa kita seringkali memberi harapan yang terlalu tinggi terhadap anak, tanpa kita mendalami sebenarnya sejauh mana anak bisa kita bebani dengan harapan-harapan tersebut. Seringkali kita memaksakan, bahkan sekolah anak saja kita yang menentukan kemana dia harus, di mana dia harus sekolah, di jurusan apa dia harus belajar, dan segala macamnya. Tentu ini sesuatu yang tidak baik, terlalu memberi harapan yang tinggi kepada si anak, sehingga pada akhirnya anak tidak bisa maksimum. Lalu, sampai kapan sebenarnya anak tersebut akan menjadi tanggung jawab kita? Dalam perspektif agama, anak akan tetap menjadi tanggung jawab kita sampai kapanpun. Adalah tugas kita sebagai orang tua untuk selalu mengingatkan dia, untuk selalu memberi nasihat-nasihat kepadanya pada saat si anak dalam pandangan kita berjalan di jalur yang salah. Demikian Sobat Jelata, kicau galau karena menunggu si anak yang saat ini sedang rapat, yang selesainya entah sampai jam berapa, dan Bang Kicau malas untuk kembali ke Jakarta karena ini Sentul, jauh. Mudah-mudahan kicau pendek ini bisa membukakan perspektif baru bagi sobat-sobat Kicau Jelata. Bagi yang ingin ulangi lagi, satu, untuk melakukan anak, kita harus sadar bahwa kehadirannya di dunia ini bukan atas kehendak dia. Oleh karena itu, sebagai orang tua, kita harus bertanggung jawab. Kita lah yang bertanggung jawab terhadap anak. Yang kedua,
sebagai orang tua kita pernah jadi anak juga dulu, dan setidak-tidaknya tentu kita tahu apa yang disenangi anak, apa yang diinginkan anak, apa yang disukai anak, maka berikanlah itu kepada anak kita saat ini. Tentu gradual, proporsional, sesuai dengan umurnya. Anak-anak kecil tentu perlakuannya beda dengan anak remaja, apalagi dengan anak yang dewasa. Dan yang ketiga, hargailah anak sebagai pribadi utuh. Sekecil apapun dia tidak sama dengan kita. Jadi mulai dari kecil, biasakan untuk menghargai pendapatnya, menghargai perasaannya, menghargai apapun yang ingin ia ekspresikan. Mari menjadi pendengar yang baik buat anak. Anak tak cukup hanya disayangi dengan gemerlap materi. Anak perlu pujian, anak perlu rangkulan, anak perlu ciuman. Terakhir, Bang Ica ingin kita semua untuk tetap menjaga prokes kesehatan karena pandemi belum berakhir, dan kuncinya ada pada disiplin diri kita masing-masing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.